Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Pitu yang dirilis pada tahun 2007. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Angela yang bekerja di sebuah perusahaan di daerah Midtown Manhattan. Angela ini sudah lama bekerja di tempat itu dan dia sangat menyukai pekerjaannya. Pada malam Natal, Angela terpaksa harus lembur karena disuruh oleh bosnya. Sebenarnya sepulang kerja, Angela ada acara keluarga untuk merayakan malam Natal. Namun dikarenakan lembur, Angela pun terpaksa harus datang terlambat ke acara keluarganya. Saat semua karyawan dan karyawati sudah pulang, hanya Angela satu-satunya orang yang masih bertugas di kantor. Okay, 2 seconds. They're lawyers. Tak terasa Angela sudah bekerja sampai larut malam. Dia pun segera bersiap-siap pulang untuk menghadiri acara yang diadakan oleh keluarganya. Angela pun bergegas turun ke parkiran dengan menggunakan lift. Hello? Sesampai di mobil, Angela mencoba menghidupkan mobilnya, namun sayangnya mobil Angela mengalami mogok dan tidak bisa dihidupkan sama sekali. Yeah, the car is what I'm gonna do. Got to be kidding me. Karena mobil Angela mengalami mogok, ia pun berencana untuk menaiki taksi saja. Sebelum naik ke lift, Angela mengambil barang-barangnya di bagasi mobil. Ketika ingin membuka pintu yang mengarah ke lift, pintu tersebut malah terkunci sehingga membuat Angela tidak bisa menaiki lift. Angela dengan segera pergi menuju kantor satpam yang berada di parkiran dan menyuruh seorang satpam bernama Tom untuk membuka pintu yang mengarah ke lift. Angela memberitahu Tom jika dirinya buru-buru karena ia sudah terlambat menghadiri acara keluarganya. Angela juga memberitahu Tom tentang mobilnya yang mogok, jadi mengharuskan Angela untuk naik taksi saja agar bisa lebih cepat sampai ke rumah. Mendengar jika mobil Angela mengalami mogok, Tom mencoba membantu Angela sebisanya. Namun sayangnya Tom tidak berhasil menghidupkan mobil Angela karena kurangnya peralatan. Negative. Turn in the keys again. Karena sudah dikejar oleh waktu, Angela pun meminta Tom untuk membukakan pintu yang mengarah menuju lift. Setelah pintunya dibuka oleh Tom, akhirnya Angela pun bisa menaiki lift menuju lobi. Angela langsung menelpon super taksi untuk segera menjemputnya. Taksi itu akan datang 1 jam lagi mengingat hari ini merupakan malam Natal. Karena taksi itu akan membutuhkan waktu 1 jam untuk datang menjemput Angela, Angela pun memanfaatkan kesempatan itu untuk tidur sebentar. Angela kemudian terbangun setelah mendengar suara HP-nya yang berdering, yang ternyata itu adalah telepon dari super taksi yang sudah menunggu Angela di luar gedung. Mendengar hal itu, Angela bergegas keluar gedung. Tapi Angela tidak menduga jika gedung tersebut sudah dikunci dan tidak ada siapapun yang bisa membuka pintu tersebut. Hanya seorang satpam saja yang berjaga di parkiran yang bisa membuka pintu itu. Angela diharuskan untuk turun ke parkiran lagi dan meminta Tom untuk membuka pintu lobi karena taksi pesanannya sudah tiba di depan. Sesampai di parkiran, Angela tidak bisa menemukan keberadaan dari Tom. Si supir taksi yang sudah terlalu lama menunggu Angela yang tak kunjung keluar dari gedung, memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Angela mencoba mengeluarkan HP-nya untuk menelpon taksi itu agar menunggunya sebentar. Tapi sayangnya HP Angela tidak mendapatkan sinyal, diakibatkan oleh Angela yang sedang berada di parkiran bawah. Tak berselang lama, tiba-tiba saja semua penerangan di parkiran itu mendadak mati dengan sendirinya. Hanya berbekal sinar HP, Angela berusaha mencari keberadaan dari Tom. Tiba-tiba saja Tom muncul di belakang Angela dan dia langsung membius Angela hingga membuat Angela tidak sadarkan diri. Angela pun terbangun di kantor Tom dalam keadaan bingung karena baju dan sepatunya telah terganti secara tiba-tiba. Di hadapan Angela juga terlihat meja makan yang didekorasi dengan suasana romantis. Bahkan tak hanya itu saja, Angela menyadari jika kakinya telah diikat rantai sehingga membuat Angela tidak bisa kemana-mana. Tom kemudian berbincang panjang lebar dan diketahui ternyata Tom ini menyukai Angela sejak lama. Namun Tom tidak berani menyatakan perasaan cintanya pada Angela. Tom sengaja mengikat Angela dengan rantai seperti itu agar Tom bisa merayakan malam Natal bersama dengan wanita pujaan hatinya. Meskipun Angela disekat, Tom tidak akan pernah menyakiti dan menyiksa Angela. Bahkan Tom sendiri menyuguhkan makanan dan minuman untuk Angela.
Angela mencoba memohon pada Tom untuk melepaskannya karena ia sudah terlambat menghadiri acara keluarganya. Bukannya melepaskan Angela, Tom malah menyuruh Angela untuk membatalkan acara keluarganya. Angela yang mengetahui jika Tom menyukainya mencoba membohongi Tom dengan cara memberitahu Tom bahwa Angela telah memiliki pacar bernama Mark Clayton. Mark yang khawatir dengan Angela yang tak kunjung pulang dari kantor, membuat Mark pasti akan mencari Angela di gedung tersebut. Tom yang mendengar hal itu merasa sangat yakin jika Angela hanya berbohong telah memiliki pacar. Speak. Kemudian Tom memaksa Angela untuk menelpon keluarganya dan berbohong pada keluarganya tentang Angela yang mendadak sakit sehingga ia tidak bisa menghadiri acara keluarganya. Jika Angela berani berteriak meminta tolong pada keluarganya, maka Tom tidak akan menjamin keselamatan Angela. Karena telah diancam, Angela pun terpaksa tidak memberitahu keluarganya tentang apa yang telah terjadi pada Angela. Angie, what's wrong? I don't know. I think it's the flu. Merry Christmas, Angel. I love you. I love you too, Mom. Setelah selesai menelpon keluarga Angela, Tom memberikan Angela hadiah berupa tape rekaman. Ketika rekaman itu diputar, ternyata rekaman itu berisi tentang seorang pria bernama Jim yang telah melecehkan Angela di lift. Tentu Tom sebagai seorang security di tempat itu yang mengontrol semua CCTV, selalu mengawasi dan memantau setiap aktivitas yang Angela lakukan. Tom yang melihat Jim telah berbuat macam-macam pada Angela membuat Tom pun menjadi sangat marah. Oleh sebab itu, Tom membuka rantai yang mengikat kaki Angela dan berencana untuk membawa Angela ke parkiran paling bawah karena di sana sudah terdapat Jim yang telah disekap. Tapi setelah rantai itu dibuka, kesempatan itu digunakan oleh Angela untuk menusuk punggung dari Tom dengan menggunakan garpu yang berada di meja. Mendapatkan luka tusukan tersebut, Tom pun terpaksa harus memborgol tangan Angela agar dia tidak bisa menyerang lagi. Meskipun punggung Tom terluka akibat tusukan garpu, Tom tidak marah sama sekali terhadap sikap Angela yang seperti itu. Tanpa berlama-lama lagi, Tom pun dengan segera membawa Angela menuju parkiran paling bawah dan di sana Angela melihat Jim yang sudah dalam kondisi terikat di kursi. Drive. We are. Then why are we going? Pada awalnya, Tom menyuruh Angela untuk memukul Jim yang telah berani berbuat macam-macam pada Angela di lift. Angela pun menolak permintaan dari Tom dan Angela langsung menjelaskan jika Jim sudah meminta maaf atas perbuatannya yang telah dia lakukan. Jim berani berbuat macam-macam pada Angela dikarenakan Jim yang dalam kondisi mabuk. Angela pun sudah memaafkan Jim dan sudah tidak ada masalah lagi di antara mereka. Meskipun sudah menjelaskan semuanya, tapi tetap Tom tidak terima jika Angela mendapatkan perlakuan seperti itu. Pria mesum seperti itu seharusnya mendapatkan balasan yang sesuai. Lalu Tom turun dari mobil dengan membawa senter dan mulai mendekati Jim. Awalnya Tom ingin memukul Jim habis-habisan, tapi hal itu dicegah oleh Angela dengan cara berteriak dengan keras. What makes you think? Tom pun berhenti sejenak setelah mendengar teriakan itu, namun secara tiba-tiba Tom memukul kepala Jim bertubi-tubi dengan menggunakan senter yang dia bawa hingga membuat kepalanya menjadi berdarah. Tak sampai di situ saja, Tom kemudian masuk ke dalam mobil dan langsung menabrak Jim mengarah ke tembok hingga Jim pun tewas dalam keadaan yang mengenaskan. Angela yang mendapat kesempatan kabur dengan segera berlari menjauh dari Tom. Sementara Tom itu sendiri memutuskan untuk membersihkan mayat Jim serta darah yang berceceran. Lalu Angela pun sempat melihat polisi di jalan utama, namun sayangnya Angela tidak berhasil memanggil polisi tersebut. Angela kemudian duduk sebentar untuk mengubah posisi tangannya agar menjadi di depan. Setelah itu, ia segera pergi menuju kantor Tom untuk mengambil HP miliknya yang berada di tas, sekaligus mengambil kartu untuk membuka pintu yang terkunci. Sayangnya HP Angela tidak mendapatkan sinyal sehingga mengharuskan Angela untuk naik ke parkiran atas. Sesampai di parkiran atas, akhirnya Angela berhasil mendapatkan sinyal dan kesempatan itu digunakan oleh Angela untuk menelpon 911. Tapi nasib sial, HP Angela malah terjatuh yang membuat Angela kesulitan untuk menggapai posisinya kembali. Di saat yang sama pula, Tom datang bersama dengan anjing peliharaannya untuk mencari keberadaan dari Angela. Angela yang mengetahui Tom berada di dekatnya dengan segera berlari menjauhinya. Dengan menggunakan kartu milik Tom, akhirnya Angela berhasil mengakses lift.
Angela pun menekan tombol yang mengarah ke lobi berharap ada seseorang di sana yang bisa membantunya. Saat berada di lift, Angela meminta bantuan melalui panel lift. Dia pun mendengar suara seseorang yang ternyata suara itu tak lain merupakan Tom itu sendiri. Angela yang mengetahui jika itu adalah Tom mencoba bertanya apa yang diinginkan oleh Tom. Tom memberitahu Angela bahwa ia hanya menginginkan Angela agar keluar dari dalam lift. Jika Angela tidak mau membuka lift, maka Tom akan dengan terpaksa berbuat sesuatu yang akan memaksa Angela keluar dari dalam lift. Angela pun hanya bisa pasrah akan keadaan dan tidak tahu apa yang akan diperbuat oleh Tom. Ia hanya bisa menunggu kedatangan para polisi. Tiba-tiba dari atas muncullah Tom yang sedang membawa selang air, dan Tom langsung menghidupkan keran air tersebut untuk membuat lift itu terisi penuh dengan air. Dengan begini, lift tersebut akan penuh dengan air sehingga mau tidak mau, Angela harus keluar dari lift demi menyelamatkan dirinya. Secara perlahan, air pun memenuhi lift dan saat yang sama pula, Angela melihat atasannya yang bernama Carl yang ternyata telah dibunuh oleh Tom. Angela segera menekan tombol untuk membuka pintu lift. Karena Carl telah meninggal, Angela pun harus meninggalkannya. Sementara itu, Tom masih merasa bingung untuk mencari keberadaan dari Angela. Sampai pada akhirnya, Tom pun melihat jejak kaki Angela yang mengarah ke mobil. Tom yang tahu jika Angela bersembunyi di bawah mobil langsung menusuk ban mobil agar membuat Angela terjebak di bawah mobil. Tapi sebelum hal itu terjadi, Angela berhasil pergi menjauh dari Tom. Melihat Angela yang kabur, Tom pun pergi menuju kantornya untuk melihat keberadaan dari Angela melalui CCTV. Setiap sudut parkiran terdapat CCTV yang bisa memantau kemana Angela pergi. Sementara Angela yang melihat beberapa CCTV dengan segera mengambil kapak, dan kapak tersebut akan ia gunakan untuk menghancurkan CCTV agar Tom tidak bisa mendeteksi keberadaannya. Dengan matinya CCTV tersebut akan membuat Tom kesulitan mendeteksi keberadaan dari Angela. Setelah menghancurkan beberapa CCTV, Angela secara perlahan mendekat ke arah kantor Tom. Alangkah terkejutnya Angela setelah melihat rekaman yang memperlihatkan dirinya sedang dilecehkan oleh Tom. Kemudian melalui CCTV, Angela pun melihat ada 2 orang polisi yang datang ke tempat itu setelah telepon 911 yang dilakukan oleh Angela sebelumnya. Sebelum Angela meminta bantuan pada polisi itu, tiba-tiba saja Tom muncul dari belakang dan langsung menyetrum Angela hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Lalu Tom menyuruh kedua polisi itu untuk menunggunya sebentar. Kemudian Tom membersihkan kekacauan mulai dari darah yang ada di wajahnya, serta menaruh Angela di bagasi mobil agar polisi tidak bisa menemukan keberadaannya. Setelah itu, Tom membuka pintu parkiran dan beralasan pada polisi bahwa dirinya sedang berpatroli di parkiran paling bawah. Polisi itu memberitahu Tom bahwa mereka sempat mendapatkan panggilan dari seseorang yang menelpon 911 di tempat itu. Mereka pun bertanya apakah Tom tahu siapa yang telah menelpon 911. Tom pun berbohong pada kedua polisi itu dengan mengatakan jika ia tidak melihat ada seseorang di tempat itu. Hanya Tom satu-satunya orang yang sedang berjaga di parkiran. Tom kemudian menutup pintu parkiran, sedangkan polisi itu mulai berkeliling ke setiap sudut parkiran tersebut. Tom juga memperingatkan para polisi itu tentang kebocoran pipa di dekat lift. Padahal itu adalah bekas kekacauan yang dilakukan oleh Tom sebelumnya. Agar polisi itu tidak mendengar suara minta tolong dari Angela, Tom segera menghidupkan lagu dengan keras sehingga akan membuat polisi itu tidak bisa mendengar teriakan minta tolong dari Angela. Help me! Help! Terbukti lagu yang diputar oleh Tom membuat polisi itu tidak bisa mendengar teriakan dari Angela, padahal Angela sudah berusaha untuk berteriak agar polisi tahu di mana keberadaannya. Setelah sekian lama berkeliling, polisi itu tidak menemukan adanya kejanggalan di tempat tersebut. Oleh sebab itu, polisi itu dengan segera pergi dari tempat itu. Sementara itu di tempat lain, Angela pun sudah merasa pasrah karena ia sudah berteriak dari tadi, namun para polisi tak kunjung mendengar teriakannya. Oleh karena itu, Angela berusaha sekuat tenaga untuk membuka bagasi mobil dengan menggunakan alat-alat yang ada di bagasi. Setelah sekian lama berjuang, akhirnya Angela pun berhasil membuka bagasi tersebut. Angela kemudian berlari mengarah ke mobil polisi itu, tapi sayangnya semuanya sudah terlambat. Polisi itu sudah pergi menjauh. Melihat Angela yang telah bebas dari bagasi mobil membuat Tom merasa tidak menyangka jika Angela berhasil keluar dengan mudah. Tom kemudian menyuruh anjing peliharaannya untuk mengejar dan menggigit kaki Angela. Angela yang menyadari akan hal itu memilih untuk bersembunyi di dalam mobil.
Kaki Angela pun sempat tergigit, namun beruntung saja dengan kekuatan yang ia miliki, akhirnya Angela berhasil membunuh hewan tersebut dengan menggunakan linggis yang ia bawa. Secara perlahan, Angela pergi menuju kantor tempat penyewaan mobil untuk mencari telepon yang bisa ia gunakan untuk menelpon 911. Namun sayangnya telepon itu tidak bisa digunakan sama sekali. Kemudian Angela mengambil beberapa kunci mobil dan berencana menggunakan salah satu mobil untuk menabrak pintu keluar agar Angela bisa selamat dari Tom. Tapi sebelum keluar dari kantor itu, Angela melihat Tom yang sedang berada di luar. Angela pun segera bersembunyi di dalam kantor tempat penitipan mobil karena ia takut tertangkap oleh Tom. Sementara itu, Tom pun melihat hewan peliharaannya yang telah mati dibunuh oleh Angela. Tom pun mulai marah pada Angela dan dia mulai berkeliling parkiran demi mencari Angela. Sampai pada akhirnya Tom mengetahui keberadaan dari Angela akibat telapak tangan Angela yang membekas di pintu depan kantor tersebut. Lalu Tom pun mencari Angela di kantor itu secara perlahan. Couldn't just live off of your salary. Saat Tom dalam keadaannya lengah, kesempatan itu kemudian diambil oleh Angela untuk menyemprotkan semprotan anti serangga mengarah ke mata Tom, sehingga membuat mata Tom terasa sangat perih. Angela langsung pergi keluar dari kantor itu dan tak lupa ia menggajal pintu itu dengan menggunakan linggis agar Tom tidak bisa keluar dari tempat itu. Angela segera pergi mencari mobil yang bisa ia gunakan untuk kabur. Sementara Tom berusaha sekuat tenaga memecahkan kaca pada kantor tersebut. Setelah menemukan mobil yang tepat, Angela membawa mobil itu menuju parkiran utama untuk menabrak pintu keluar tersebut. Tapi sebelum hal itu terjadi, Tom datang dengan membawa mobilnya dan berhasil mencegah Angela yang mencoba menabrak pintu keluar. Setelah Angela gagal dalam rencananya, Angela pun segera menjauh dari mobil Tom. Saat ini mereka berdua dalam situasi saling berhadapan satu sama lain. Lalu Angela pun mulai bersiap-siap untuk melakukan tabrakan adu jangkrik melawan Tom. Tom menggunakan kecerdikannya untuk mengecoh Angela agar tidak terjadi tabrakan di antara mereka. Namun hal itu menyebabkan Angela tidak bisa mengontrol mobilnya hingga membuat Angela mengalami kecelakaan parah. Tom pun secara perlahan mendekat ke arah mobil Angela dan ia berniat untuk menyelamatkan Angela. Ketika Tom lengah, kesempatan itu diambil oleh Angela untuk menusuk mata Tom dengan menggunakan pecahan kaca mobil tersebut. Tak hanya itu saja, Angela juga mencekik Tom dengan menggunakan borgol di tangannya hingga membuat Tom mengalami pingsan selama beberapa saat. Kemudian Angela membuka borgol itu menggunakan kunci. Agar Tom tidak bisa pergi kemana-mana, Angela pun memiliki ide dengan memborgol tangan Tom pada mobil itu. Awalnya Angela berniat untuk pergi meninggalkan Tom. Tapi Tom yang awalnya baik secara tiba-tiba saja menghina Angela dengan kata-kata yang tidak pantas hingga membuat Angela merasa sangat kesal. Kebetulan bensin pada mobil itu mengalami kebocoran. Angela segera mengambil alat setruman listrik untuk membakar Tom. No! Pada akhirnya Tom pun tewas akibat terlahap oleh api. Lalu Angela mulai berjalan keluar dari parkiran. Setelah sekian lama ia terjebak bersama sosok psikopat, akhirnya Angela pun berhasil menaklukkan psikopat tersebut dan membuat Angela pulang dalam keadaan yang selamat. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada salah gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.